Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Numan Hidayat di NH Channel. Untuk kali ini saya akan membahas bagaimana manajemen ternak puyuh. Yang perlu kalian ketahui, kenapa di sini puyuh salah satu ternak yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena si puyuh ini ternyata memiliki produktivitas yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih untuk produksi telurnya 250-300 butir per tahun. Ini produksinya hampir sama dengan produksi telur dari ayam petelur komersial. Bahkan untuk beratnya sendiri, ketika kita bandingkan persentase beratnya, telur puyuh ini memiliki persentase yang jauh lebih berat dibandingkan dengan telur ayam, yaitu telur puyuh itu ternyata beratnya sekitar 7-8% dari ukuran puyuh itu sendiri. Sedangkan kalau untuk si telur ayam, dia hanya sekitar 3% dari bobot ayam itu sendiri. Maka ini sangat potensial untuk dikembangkan. Selain dari produksi telur yang sangat tinggi, ternyata dia juga untuk PBBH-nya bisa dibilang cukup tinggi. Makanya puyuh ini sangat layak untuk dikembangkan. Mari kita kupas satu persatu. Kita bahas dulu keunggulannya. Tadi kurang lebih sudah masuk ke keunggulan ya, terkait produktivitas telurnya dan juga bobot telurnya. Kita lihat di sini untuk keunggulan dari dagingnya sendiri ya. Untuk daging puyuh itu ternyata dia memiliki protein yang tinggi, kemudian dia rendah lemak serta rendah kolesterol. Ketika kita bandingkan dengan daging ayam, ternyata untuk protein daging puyuh sendiri itu 20,6%, dan nilai tersebut itu 1,8% lebih tinggi dibandingkan dengan daging ayam. Berarti ini salah satu keistimewaan dari daging puyuh, memiliki protein yang lebih tinggi 1,8% dari protein daging ayam. Oke, untuk lemaknya sendiri pada daging puyuh itu nilainya sebesar 10,6%. Kalau kita bandingkan dengan lemak dari daging ayam komersial ya, ayam broiler, itu ternyata dia si daging puyuh ini lemaknya lebih rendah. Lebih rendahnya berapa? 3,6% lebih kecil dibandingkan lemak yang ada di daging ayam komersil atau broiler. Oke, terus kemudian untuk kolesterolnya berapa? Untuk kolesterol daging puyuh itu ternyata 57,8 mg per gram daging. Nah, nilai itu ternyata kalau kita bandingkan dengan daging ayam, nilai di daging puyuh itu ternyata 3 mg lebih kecil kolesterolnya dibandingkan yang ada di daging ayam. Makanya ini salah satu poin plus dari daging puyuh. Kita lanjut ke telurnya sekarang. Untuk telur puyuh sendiri, dia memiliki keistimewaan tinggi protein, kemudian rendah lemak, tapi dia tinggi kolesterol. Kenapa kok tinggi kolesterol? Nanti kita bahas. Kupas satu persatu dulu ya. Oke, untuk protein yang terkandung di dalam telur puyuh itu nilainya adalah 13,1%. Jika kita bandingkan dengan protein di telur ayam, ternyata kandungan yang ada di telur puyuh ini nilainya 0,4% lebih tinggi daripada protein di telur ayam. Oke, sekarang lemaknya. Kalau untuk lemak, nilai dari lemak yang terkandung di telur puyuh itu adalah 11,1%.
Kalau kita bandingkan dengan telur ayam, ternyata lemak yang ada di telur puyuh ini 0,2% lebih rendah daripada telur ayam. Makanya ini poin plus bagi telur puyuh. Oke, nah ini kekurangan dari telur puyuh jika dibandingkan dengan telur ayam, ternyata tinggi kolesterol, yaitu nilainya 21,38 mg per gram telur. Oke, ini kolesterol itu berada di kuning telur. Kalau kita bandingkan dengan kolesterol yang ada di telur ayam, ternyata kolesterol yang ada di telur puyuh ini nilainya 2 kali lebih besar daripada yang ada di telur ayam. Ini kalau kita bandingkan sama-sama 1 gram telur, memang kolesterolnya jauh lebih tinggi yang ada di telur puyuh. Tetapi kalau kita bandingkan per butirnya, otomatis lebih besar kolesterol yang ada di 1 butir telur ayam dibanding 1 butir telur puyuh. Kenapa? Karena kalau di telur puyuh itu beratnya hanya sekitar 10 gram. Sedangkan kalau telur ayam itu kurang lebih sekitar 50 gram. Tinggal dikali saja untuk membandingkan lebih besar mana kolesterolnya pada 1 butir telur. Makanya kalau kita mau lebih hati-hati, cara menanggulanginya adalah jangan terlalu berlebih dalam mengkonsumsi telur puyuh. 1 butir 2 butir enggak masalah, itu masih lebih kecil dibandingkan dengan 1 butir telur ayam. Oke, selain ini ternyata telur puyuh itu dia mengandung beberapa vitamin. Dalam 100 gram telur puyuh itu terkandung vitamin B1 sebesar 1,58 mikrogram, dan nilai ini 3 kali lebih besar daripada vitamin B1 yang terkandung dalam telur ayam. Kemudian vitamin yang lain adalah vitamin B12. Nilainya berapa? Nilainya adalah 0,13 mg. Dan ini nilainya 2 kali lebih besar daripada vitamin B12 yang terkandung di telur ayam. Kemudian ada satu lagi, kandungan kolin yang ada di telur puyuh. Kalau kita lihat 100 gram sajian, ternyata kandungannya sebesar 263,4 mg. Jika kita bandingkan dengan yang ada di telur ayam, ternyata yang ada di telur puyuh itu nilainya 10 mg lebih besar dibandingkan kolin yang ada di telur ayam. Nah, fungsinya apa vitamin-vitamin ini? Ternyata vitamin B1, vitamin B12, kolin itu berfungsi untuk menjaga kesehatan otak. Maka dari itu, ini untuk konsumsi telur puyuh sangat dianjurkan untuk dikonsumsi, apalagi pada anak-anak, karena perkembangan otaknya sangat berperan penting dan juga sedang berkembang secara pesat. Ini juga bisa diaplikasikan oleh orang dewasa, tetapi konsumsinya jangan sampai melebihi ambang batasnya. Itulah keunggulan dari produk hasil ternak dari puyuh. Oke, kita lihat untuk puyuh sendiri, tipe-tipe puyuh itu ada beberapa macam. Ada tipe puyuh petelur, ada pedaging, ada ornamen atau hias. Saya contohkan di sini untuk yang petelur itu ada puyuh Jepang atau nama latinnya Coturnix japonica. Jadi puyuh ini berasal dari Jepang. Kemudian yang tipe pedaging saya contohkan di sini adalah Bobwhite Quail atau nama latinnya Colinus virginianus. Nah, ini puyuh Bobwhite ini berasal dari Amerika Utara. Sedangkan untuk yang tipe ornamen atau hias, saya ambilkan di sini adalah puyuh mahkota atau nama latinnya Rollulus roll. Nah,
puyuh ini asalnya dari Indonesia. Jadi kita juga perlu bangga karena di Indonesia puyuhnya sangat cantik, maka ini bisa dijadikan sebagai tipe ornamen atau hiasan untuk pemeliharaan di rumah. Oke, kita kupas satu-satu di sini untuk ciri-cirinya. Yang puyuh Jepang atau Cotonic japonica, bedanya jantan sama betina. Kalau jantan, bulu-bulu bagian atas kerongkongan dan dada itu berwarna coklat muda merata, jadi tanpa ada bintik-bintik ataupun totol-totol. Oke, sedangkan pada betina di bulu bagian kerongkongan dan dada itu warnanya lebih terang dan ada totol-totol coklat tuanya. Bisa dilihat itu ketika nanti umurnya kurang lebih sekitar 3 minggu sudah bisa diamati bulu-bulu ini. Oke, terus kemudian untuk yang bobwhite wild, ciri-cirinya seperti apa? Kalau jantan, lehernya itu berwarna putih, maksudnya bulunya ya berwarna putih dan memiliki garis alis yang dibatasi warna hitam. Kemudian dia mempunyai bintik-bintik hitam dan putih, ekornya berwarna abu-abu. Nah, ini ciri-ciri pada jantannya. Kalau pada betina, bulunya itu warnanya lebih kusam, bedanya di situ. Oke. Terus kemudian kalau pada betina dia bagian leher tidak berwarna putih serta tidak ada warna hitam di bagian garis alisnya. Oke, kita lanjut ke yang tipe ornamen atau hias, yaitu puyuh mahkota. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau jantan dia mempunyai jambul, jambulnya berbentuk mahkota. Nah, makanya puyuh ini disebut puyuh mahkota. Bulu badan si jantan berwarna hijau dengan warna kebiru-biruan pada ekor. Kemudian punggung, dada, dan perutnya juga berwarna kebiru-biruan. Oke, kalau yang betina, bulu badannya dari leher sampai ke ekor dia berwarna hijau dengan sayap berwarna kecoklatan. Oke, sudah paham ya? Bedanya atau ciri-ciri morfologi dari puyuh petelur, puyuh pedaging, dan puyuh ornamen, sehingga teman-teman bisa menentukan ini jenis untuk petelur, pedaging, atau hias atau ornamen. Oke, selanjutnya untuk yang di Indonesia umumnya yang dipelihara untuk tujuan komersil adalah puyuh Jepang atau Cotonic japonica. Oke, kenapa kok memelihara puyuh Jepang sebagai puyuh komersil? Karena ternyata dia itu punya kelebihan produksi telurnya tinggi dan juga pertumbuhan bobot badan hariannya cukup tinggi. Oke, kita fokus ke puyuh Jepang. Kita kenali dulu taksonomi dari puyuh Jepang ini. Taksonomi itu adalah pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membedakan dan juga mengelompokkan berbagai jenis makhluk hidup. Oke. Untuk kingdomnya itu Animalia, filumnya Chordata, kelasnya adalah Aves, ordonya adalah Galliformes, familinya Phasianidae, kemudian genusnya Cotonic, spesiesnya Cotonic japonica. Oke, kita lanjut ke karakteristik puyuh Jepang atau tadi Cotonic japonica. Oke, untuk puyuh ini kita lihat dulu untuk yang dewasa kelamin ya. Oke, untuk dewasa kelaminnya ini cukup cepat, yaitu sekitar 42 sampai 45 hari dia sudah dewasa kelamin. Artinya sistem reproduksinya sudah berkembang optimal dan siap untuk bereproduksi. Artinya berarti di umur ini si puyuh sudah siap bertelur. Oke, terkait produksi telur, untuk puyuh Jepang ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 250 sampai 300 butir per
tahun. Hampir sama dengan produksi dari telur ayam komersil. Oke, untuk puncak produksinya ternyata puyuh ini bisa sampai 98,5%. Ini nilai yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 95%. Sedangkan kalau untuk ayam itu biasanya puncak produksi sekitar 95-96. Itu juga sudah bagus. Nah, pada puyuh puncak produksi ini bisa terjadi pada umur 4-5 bulan. Untuk telurnya sendiri, dia mempunyai kandungan yang tinggi protein dan juga rendah lemak. Tadi sudah kita bahas di depan. Oke, untuk jumlah generasi dalam 1 tahun ternyata puyuh bisa menghasilkan 4-5 generasi. 4-5 generasi ini bisa dihitungnya dari mana? Dari dewasa kelamin ditambah dengan masa dia bertelur dalam 1 periode, kemudian ditambah dengan masa pengeraman atau masa penetasan, kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 bulan per generasi. Makanya 1 tahun kurang lebih bisa sekitar 4 sampai 5 generasi. Dan yang terakhir, ukuran tubuh si puyuh ini kecil, yaitu sekitar 120 gram. Otomatis ketika ukuran tubuhnya kecil, maka pakan yang diperlukan itu juga lebih sedikit. Oleh karena itu, biaya produksi yang digunakan untuk pembelian pakan ini lebih kecil. Selain itu, lahan yang digunakan untuk pemeliharaan puyuh ini juga lebih kecil dibandingkan ayam. Kenapa? Karena luasan dari kebutuhan kandang puyuh ini per ekornya kurang lebih sekitar 200-250 cm persegi per ekor. Itu untuk yang dewasa. Sedangkan untuk kandangnya sendiri, kandang puyuh itu bisa disusun sampai 4 tingkat. Makanya ini sangat efisien dalam penggunaan lahan. Oke, untuk tujuan pemeliharaan puyuh sendiri ini ada beberapa tujuan. Ada yang pertama adalah untuk produksi telur konsumsi, ada untuk produksi daging, ada untuk pembibitan atau produksi telur tetas. Kita bahas satu-satu di sini. Untuk produksi telur konsumsi berarti yang perlu dipelihara adalah puyuh betina yang produktif. Berarti tadi adalah 42-45 hari puyuh sudah mulai bertelur. Oke, kalau untuk produksi daging berarti pilihlah puyuh yang jantan dan juga betina afkir. Maksudnya betina afkir, betina yang sudah tidak produksi telur lagi atau produksi telurnya sudah sangat kecil, maka perlu diafkir. Nah, puyuh-puyuh inilah yang biasanya dijadikan untuk tujuan produksi daging. Kenapa nggak betina? Karena betina bisa kita gunakan sebagai produksi telur. Sayang kalau kita gunakan sebagai produksi daging. Oke, lanjut ke tujuan yang terakhir adalah pembibitan atau produksi telur tetas. Nah, ini yang perlu kita pelihara adalah puyuh betina produktif dan juga pejantan unggul. Ketika kita mau melakukan pembibitan atau produksi telur tetas, berarti harus dipilih puyuh betina yang punya produksi telur yang tinggi dan juga pejantan yang memang punya performa yang unggul dibandingkan puyuh-puyuh yang kita pelihara. Jadi ini tetap perlu recording supaya menentukan mana betina dan pejantan yang akan kita gunakan sebagai tetua. Oleh karena itu, untuk tujuan pemeliharaan ini perlu kita lakukan sexing. Gunanya adalah untuk menentukan mana yang untuk produksi daging, mana yang untuk produksi telur konsumsi, mana yang untuk pembibitan. Oke, sexing ini maksudnya adalah penentuan jenis kelamin, jantan apa betina. Kenapa kok perlu kita tentukan jenis kelaminnya? Untuk
sesuaikan dengan tujuan pemeliharaan kita. Ketika kita mau fokus di produksi telur, berarti kita pilih yang betina. Ketika kita mau produksi daging, berarti kita pilih yang jantan. Tetapi ketika kita mau pembibitan, berarti memang kita harus pilih jantan dan betina yang mempunyai kualitas yang bagus. Oke, untuk sexing sendiri bisa kita lakukan di umur 1 hari atau istilahnya adalah DOQ, Day Old While. Lihat gambar yang atas dulu. Di sini ada ciri-cirinya adalah di sini di bagian dorsal ada 3 garis dari dorsal atau punggung sampai ke ekor. Nah, warna itu bisa dilihat di situ warnanya adalah coklat tua, sedangkan warna di antara 3 garis itu adalah coklat muda. Ketika ciri-cirinya adalah seperti itu, maka bisa kita kategorikan ini adalah betina. Oke, sedangkan kalau yang jantan bisa diamati yang gambar bawah. Ketika ada 3 garis dari dorsal ke ekor atau di punggungnya ya, di punggung sampai ke ekor, warna garisnya adalah hitam dan di antara garis itu warnanya adalah kuning, maka bisa kita kategorikan bahwa puyuh ini adalah jantan. Paham ya? Ketika umurnya sudah 3 minggu, sexing bisa kita amati dari warna bulunya. Lihat yang gambar atas. Di bagian dadanya warna bulunya ada totol-totol coklat tua, sedangkan yang bawah warna bulu dadanya coklat merata. Kalau ada ciri-ciri seperti ini, berarti yang atas itu yang ada totol-totol coklat tua bisa kita kategorikan dia adalah betina. Sedangkan yang mulus coklatnya di bagian dada dia jantan. Oke, sedangkan kalau pada umur 6 minggu yang sudah siap berproduksi, bisa kita amati dari kloakannya. Lihat di gambar atas, ketika kloakannya adalah memanjang horizontal, itu berarti dia betina. Ketika kita message atau urut dari bagian perut menuju kloaka, dia tidak mengeluarkan busa putih, maka dia betina. Tetapi ketika kita urut dari bagian perut sampai ke ekor, muncul busa berwarna putih seperti ini, muncul busa berwarna putih, maka yang bawah ini atau yang muncul busanya itu adalah jantan, sedangkan yang tidak muncul busa itu adalah betina. Insya Allah metode ini akurat. Oke, lanjut ke bobot badannya. Ketika umur 6 minggu, ketika kita bandingkan bobot badannya, yang betina itu lebih besar dibandingkan yang jantan. Kalau yang betina itu kurang lebih bobotnya sekitar 110 sampai 160 gram per ekor. Sedangkan jantan itu sekitar 100 sampai 140 gram per ekor. Tapi lebih akurat adalah tadi dengan metode pengurutan atau message. Ketika keluar busa putih berarti jantan, ketika tidak keluar berarti betina. Nah, ini grafik pertambahan bobot badan pada puyuh Jepang. Bisa dilihat grafiknya, ternyata betina mempunyai bobot badannya lebih tinggi dibandingkan jantan. Bisa dilihat di sini, pada umur 6 minggu si betina bisa mencapai 116 gram. Sedangkan kalau jantan sekitar 100 gram. Sedangkan untuk FCR-nya itu berkisar antara 4,15 sampai 4,27 di umur 3 sampai 6 minggu. FCR ini maksudnya adalah banyaknya jumlah pakan yang diberikan untuk menghasilkan 1 kg bobot badan tambahannya. Oke. Untuk sistem perkandangan, nah sekarang bagaimana sistem perkandangan yang bisa kita terapkan untuk pemeliharaan puyuh.
Yang perlu kalian ketahui, temperatur kandang yang ideal untuk puyuh itu kurang lebih sekitar 20-25 derajat Celcius. Kelembabannya sekitar 30-80%. Sedangkan untuk tata letak kandangnya sebaiknya diatur agar sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam kandang. Oke, berarti caranya adalah posisi kandangnya memanjang dari utara ke selatan, sehingga ketika matahari pagi kan terbit dari timur, maka kandangnya akan terkena sinar matahari full insya Allah. Sistem perkandangan itu ada dua, ada sistem liter, ada sistem cage atau baterai. Bedanya di mana? Kalau liter berarti ada alas yang dipakai, yaitu biasanya pakainya adalah sekam ataupun serbuk kayu. Sedangkan kalau cage itu dia kandang baterai yang dibuat bertingkat dan tidak ada sekam ataupun serbuk kayu sebagai alasnya. Sistem liter ini biasanya ada yang memakai pada fase starter dan juga grower. Starter itu 0-3 minggu, sedangkan grower itu 3-6 minggu. Bedanya di mana? Bedanya ketika dia fase starter berarti ada broodernya atau ada pemanasnya, gunanya untuk menghangatkan puyuh yang perlu kehangatan karena bulunya belum menutup dengan sempurna. Sedangkan kalau fase grower pemanasnya sudah tidak ada, dan juga perbedaan antara fase grower di sistem liter itu adalah kepadatannya. Kalau yang cake itu dipakai untuk fase layer, tapi umumnya banyak yang menggunakan sistem baterai ini dari DOG sampai produksi telur. Memang ada beberapa yang mencoba menggunakan liter di fase starter dan grower. Oke, untuk suhu brooder berarti yang sistem liter ini pada fase starter ya, itu suhunya adalah 35 derajat Celcius. Sedangkan tiap harinya diturunkan 1 derajat Celcius sampai berumur 21 hari. Setelah 21 hari pemanasnya atau broodernya dilepas. Oke. Bedanya tadi yang saya sampaikan adalah kepadatan kandangnya antara fase starter dan grower. Pada kandang baterai atau cake perlu dibuat kemiringan lantai kandang kurang lebih sekitar 7 derajat, sedangkan tinggi petak kandang kurang lebih 20-30 cm. Untuk kepadatan kandangnya, fase layer ini adalah 50 ekor per meter persegi. Sama saja satu ekor itu luas kandangnya adalah 200 cm persegi per ekor. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau banyak kurang dan salahnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.